Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas K05 akan mempresentasikan mengenai mini project 1 Computational Thinking yang berjudul Bank Sampah Botol. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota yang pertama ada Muhammad Aziz Abdul Ghani dengan NIM 1602436 yang akan memaparkan tentang program Python pada proyek ini. Lalu yang kedua ada Audrey Adelia Suntiarko dengan NIM 1602431 yang akan menjelaskan mengenai dekomposisi pada proyek ini. Lalu yang ketiga ada Azkia Syauki Syamak dengan NIM 1602435 yang akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan. Lalu yang keempat ada Arina Gina Nur Nabila Arwan dengan NIM 1602441 yang akan menjelaskan mengenai flowchart dan kesimpulan. Lalu yang kelima ada Dwi Kurnianur Zahril dengan NIM 1602447 yang akan menjelaskan tentang abstraksi, manfaat, dan deskripsi dari proyek kami. Lalu yang terakhir ada saya sendiri, Nadine Dahyu Anandita dengan NIM 1602457 yang akan menjelaskan mengenai latar belakang. Baik, jadi Indonesia itu menghasilkan jutaan ton limbah botol sekali pakai yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau yang biasa kita sebut dengan TPA dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Hal tersebut diperparah dengan tingkat daur ulang plastik yang rendah dan pemilahan sampah yang minim dari sumbernya membuat pengolahan limbah plastik menjadi lebih sulit. Nah, dari masalah itu, didapatlah beberapa solusi yang dapat memperbaiki masalah ini. Salah satu dari solusi tersebut adalah Bank Sampah Botol. Nah, Bank Sampah Botol sendiri ini adalah program yang mendorong masyarakat untuk mengumpulkan botol bekas dan menyalurkannya ke bank sampah. Setiap botol yang disetorkan memiliki nilai ekonomi yang dapat ditukarkan dengan uang tunai atau poin untuk barang atau layanan tertentu. Nah, jadi dengan adanya imbalan berupa uang atau poin ini dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam berpartisipasi dalam program Bank Sampah Botol. Dan program ini pun dapat membantu mengurangi limbah botol, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang, dan memberikan manfaat ekonomi bagi partisipan. Untuk tujuan dari proyek kami, yang pertama itu sebagai bentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah botol. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi penumpukan sampah botol plastik di lingkungan sekitar. Ketiga, untuk menciptakan ekosistem yang lebih bersih dan ramah lingkungan sekaligus memberikan dampak positif bagi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Serta yang terakhir, membuat rancangan dan mengimplementasikan sistem yang dapat mendata, mengelola, dan menghitung hasil pengumpulan sampah dengan efisien menggunakan Python. Selanjutnya untuk manfaatnya, yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah botol, mengurangi penumpukan sampah botol di lingkungan sekitar. Yang ketiga, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proyek bank sampah sebagai bentuk menghindari pencemaran lingkungan. Serta yang terakhir untuk menampilkan sistem yang dapat mendata, mengelola, dan menghitung hasil pengumpulan sampah dengan efisien berbasis Python. Yaitu juga ada untuk deskripsi proyek ini. Proyek bank sampah ini bertujuan mengatasi masalah sampah, khususnya sampah botol, dengan memberikan insentif berupa uang kepada masyarakat yang berpartisipasi. Program ini dirancang untuk mendorong masyarakat untuk aktif dalam memilah dan mengumpulkan sampah daur ulang, serta menciptakan dampak positif baik secara ekonomi maupun lingkungan. Nah, program ini menerima berbagai jenis sampah botol seperti plastik, kaca, dan juga kaleng dengan insentif yang berbeda-beda berdasarkan jenis botol tersebut. Misal, kalau misalnya botol plastik dihargai bisa 100 perak, kalau kaca 200 perak, dan juga kaleng itu bisa 150 perak. Nah, setiap botol yang disetorkan akan mendapatkan saldo yang dapat diambil oleh partisipan melalui dua metode pengambilan, yaitu secara cash ataupun secara e-money. Nah, berarti partisipan boleh memilih salah satu dari metode pengambilan tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu untuk abstraksinya,
Program ini merupakan implementasi dari mesin bank botol plastik, di mana setiap botol yang dimasukkan ke dalam mesin akan menghasilkan sejumlah saldo. Program akan dimulai dengan input berupa jenis botol yang ingin disetorkan dalam mesin. Misalnya kalau kamu punya yang ingin menyetorkan sampah plastik, berarti kamu bisa menekan tombol untuk botol plastik. Lalu dimasukkan ke dalam mesin. Nah, mesin ini akan menjumlahkan nominal saldo tiap botolnya. Setiap jenis botol memiliki harga yang berbeda-beda. Dalam satu kali program berjalan dapat dimasukkan berbagai jenis botol berkali-kali selama belum mencapai kapasitas. Misal kamu mempunyai 5 botol sampah plastik, botol plastik. Nah, berarti tinggal tekan tombol 1. Jadi bisa dimasukkan mau berapa banyak, tetapi sesuai dengan kapasitas dari mesin bank sampah tersebut. Selanjutnya ada dekomposisi. Dekomposisi dari program ini secara berurutan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemilihan jenis sampah botol. Ketika pengguna ingin memasukkan sampah, mereka dapat memilih jenis sampah yang akan dimasukkan. Tombol 1 untuk botol plastik, tombol 2 untuk botol kaleng, lalu tombol 3 untuk botol kaca. Lalu yang kedua ada perhitungan jumlah sampah. Setiap kali pengguna menekan tombol, jumlah botol akan otomatis bertambah, tergantung pada tombol yang dipilih. Misalnya, jika pengguna menekan tombol 1 untuk botol plastik, maka sistem akan menambah hitungan botol sebanyak 1. Begitu juga jenis botol lainnya. Botol dapat terus ditambah hingga mencapai kapasitas maksimum botol. Jika sudah mencapai maksimum, program akan langsung diarahkan ke pembayaran. Lalu yang ketiga ada perhitungan insentif uang. Setelah pengguna selesai memasukkan sampah, mereka dapat menekan tombol 2 untuk melihat total uang yang mereka peroleh. Sistem akan menghitung total uang berdasarkan jumlah botol kaca dan botol plastik yang sudah tercatat dengan harga per item yang telah ditetapkan dengan harga sebagai berikut. A. Botol kaca 500 perak, botol plastik 100 perak, dan juga botol kaleng 250 perak. Lalu pemberian jumlah uang. Sistem kemudian akan menampilkan jumlah uang yang perlu diberikan kepada pengguna. Pengguna dapat memilih dua jenis pembayaran, yaitu e-money atau cash. Setelah proses selesai, sistem akan otomatis mengatur ulang hitungan sehingga siap untuk sesi pengguna selanjutnya. Terima kasih. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana program Python ini bekerja. Pertama, di sini kita punya data-data awal, yaitu ya botol plastik, kaca, kaleng, kan masih kosong ya mesinnya awal-awal, jadi 0. Terus di sini ada kapasitasnya 30 kilo. Lalu ini ada berat dari masing-masing botol. Lalu di sini ada harganya. Harganya, harga plastik 100, harga kaleng 250, harga kaca 500. Lalu di bagian sini opening untuk ya opening aja buat selamat datang di bank sampah, kan apa aja buat ini, kan apa aja untuk stok sampah. Nanti bisa masukin input apa aja di sini. Terus lanjut ke sistem selanjutnya. Di sini pakai while karena kita kan nggak tahu ya dia mau berapa kali ngulang, jadi pakai kondisi aja pakai while. Di sini mulai awal-awal langsung dicek nih beratnya, kapasitasnya masih cukup atau enggak. Kalau masih cukup dia lanjut ke sini print mau nyetorin sampah apa. Tinggal kalian klik mau satu buat plastik, dua kaleng, tiga kaca, nanti dia bakal nambah di sini. Terus kalau misal misal tadi kan ini kalau kapasitasnya masih cukup. Kalau udah nggak cukup nanti dia akan ada tulisan, maaf kapasitas kami sudah penuh. Terima kasih telah menyetorkan sampah Anda. Jadi nanti dia langsung lanjut ke pembayaran. Nah, kalau yang di sini dia tuh bakal ke pembayaran kalau si usernya udah udah cukup gitu stok sampahnya. Nah, di sini kan ada menu nih. Tekan 2 untuk lanjut pembayaran. Nah, kalau dia tekan 2 baru dia lanjut pembayaran. Lalu di pembayaran juga kita pakai while lagi. Soalnya di pembayaran ini kan rawan ini ya, rawan ada error atau gimana. Nah, kalau error terus uangnya hilang kan merugikan orang yang menyetor sampah. Makanya kita di sini pakai while. Jadi ketika dia error di sini dia bakal balik lagi ke awal. Misal dia inputannya salah atau gimana, balik lagi ke awal ke sini. Ke saldo Anda ada total saldo, lalu mau apa cash atau e-money.
Kalau dia masukin input yang salah, bakal ada tulisan coba lagi, suruh nyobain lagi dari awal. Dari yang pembayarannya doang gitu. Kalau di run bakal jadi kayak gini. Tekan apa aja untuk stok sampah, saya enter di sini. Lalu mau nyetokin sampah apa? Contoh di sini saya mau kaca. Lalu mau lanjut stok lagi, mau plastik. Lalu stok lagi, mau plastiknya 2, terus sama kalengnya 1. Nah, di sini ada saldo sementara. Nah, nanti user bisa milih mau stok lagi nanti bakal balik lagi ke sini atau mau lanjut ke pembayaran. Di sini saya lanjut aja langsung ke pembayaran. Nanti sini ada pilihan mau cash atau e-money. Di sini saya bakal cobain nih yang tadi kalau dia masukin inputan yang tidak valid, bakalan ada tulisan silakan coba lagi, terus disuruh milih lagi mau cash atau e-money. Di sini saya langsung aja ya pilih cash. Nah, kalau udah nanti ada kalau ada tulisan pembayaran telah berhasil. Terima kasih. Dia gitu aja buat kode Python ya. Oke, untuk flowchart dari program yang kami kembangkan, ya setelah mulai maka akan ada input jenis botol, kemudian akan ada percabangan. Jadi ada 3 jenis botol, yaitu plastik, kaleng, dan kaca. Di sini pengguna bisa memilih akan memasukkan botol jenis apa. Kalau memilih atau menekan angka 1, maka yang dipilih adalah plastik. Kalau menekan angka 2 berarti kaleng, kalau angka 3 berarti kaca. Setelah memilih dan memasukkan botol, pengguna akan diberi pilihan untuk menambah atau tidak. Nah, jika memilih untuk tambah, maka mesin akan menghitung dulu. Mesin akan melakukan perhitungan terlebih dahulu, apakah masih ada space, masih ada ruang di mesin tersebut. Di sini diperlihatkan oleh beratnya. Kalau beratnya masih kurang atau sama dengan 30, maka akan terjadi perulangan. Maka bisa menambah botol. Pengguna dapat menambah botol. Jika tidak, akan langsung ke total saldo. Nah, jika pengguna menambah botol berhasil, maka akan ada perulangan sampai pengguna sudah cukup, sampai pengguna berhenti menambah botol. Nah, jika pengguna sudah cukup menambah botol, maka akan ada output atau keluaran total saldo. Nah, total saldo ini didapat dari perhitungan yang ada di kode Python-nya. Kemudian akan ada pilihan jenis bayar. Jadi ada 2 pilihan, uang tunai atau uang elektronik. Nah, setelah memilih, maka pembayaran berhasil, kemudian programnya selesai. Begitu. Untuk kesimpulan yang dapat kami ambil dari proyek yang telah kami kerjakan ini adalah kita dapat mengurangi banyaknya sampah di lingkungan sekitar kita. Dan hal tersebut bisa kita lakukan dari langkah yang kecil. Contohnya, dari bank sampah ini, kita dapat menyisihkan sampah botol kita ke mesin bank sampah botol ini. Nah, program yang berbasis Python ini menghadirkan solusi modern untuk mengatasi permasalahan sampah, terutama sampah botol plastik daur ulang dengan pemberian insentif kepada masyarakat atau kepada pengguna dari mesin bank sampah botol ini. Nah, kemudian dengan memanfaatkan pemrograman Python, pengelolaan bank sampah yang efisien dapat terimplementasikan, terutama dalam hal pencatatan data, penimbangan sampah, perhitungan nilai ekonomis, dan pemberian imbalan. Nah, dalam hal pemrograman, program ini menggunakan algoritma sederhana yang meliputi looping, percabangan, dan array yang dapat dikembangkan secara lebih spesifik dengan algoritma lain sesuai keperluan. Nah, proyek ini tidak hanya bermanfaat
bagi lingkungan, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, sekaligus menjadi langkah penting menuju masyarakat yang lebih ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11 berpikir komputasional. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.